Halo, salam pemasaran jasa dengan Dr. Hendra. Hari ini kita membicarakan ringkasan mengenai pemahaman akan konsumen jasa. Ya, kalau kita lihat ya, seorang penyanyi terkenal ada salah satunya judulnya lagu yang terkenal adalah I Can't Get No Satisfaction. Saya ingin mendapatkan kepuasan. Kalau Anda tidak ingin mendapatkan tidak ada kepuasan, artinya Anda ingin negatif kali negatif sama dengan positif ya. Eh, I can't get no satisfaction. Artinya sudah pasti mendapat kepuasan ya. Mick Jagger. Oke. Baik, kata seorang ahli ya, namanya Clay Fornell ya. Ini adalah profesor di University of Michigan dan juga founder atau pemilik perusahaan American Customer Service Satisfaction CFI Group ya. Ini mengatakan bahwasanya seorang individual mencari informasi yang diperlukan dan memilih dengan bijaksana. Orang seperti itu punya kesempatan lebih baik ya mendapatkan kesempatan ya daripada Mick Jagger. Oke, bisa dipahami ya. Oke, alright. Nah, William Shakespeare mengatakan ya semua yang ada di dunia ini adalah sebuah pentas ya, pentas sandiwara. Dan semua manusia dan pria wanita itu adalah salah pemainnya. Mereka mempunyai strategi exit, mempunyai strategi masuknya, strategi masuk maupun keluarnya. Dan setiap manusia dalam semasa hidupnya bermain banyak sekali peran mereka. Yes, oke. Ini pembukaan dari Understanding Consumer Service, oke. Pemahaman akan konsumen ya, jasa untuk konsumen. Ya. Kita ringkas saja hari ini. Learning outcome yang pertama itu adalah understand the three stage of model service consumption. Memahami konsumsi jasa, yaitu model 3 tahapan. Tahapan pertama adalah sebelum pembelian, pra pembelian. Tahapan kedua pada saat pembelian, pada saat mendapatkan jasa layanan. Tahap ketiga adalah setelah layanan ya. Alright. Bayangkan pada saat pre-purchase itu ada 4 langkah lagi. Pra pembelian ada 4 langkah, yaitu mereka ingin tahu ada kesadaran akan kebutuhan mereka. Pada saat ada iklan mereka hanya tahu dulu, awareness dulu. Tahapan kedua pada sebelum pembelian adalah pencari informasi. Tahapan ketiga adalah evaluasi alternatif-alternatif yang ada ya, akan solusi-solusi dan juga siapa yang bisa menyediakan barang jasa ini. Tahapan keempat adalah membuat keputusan pembelian. Nah, lalu LO kedua, learning outcome kedua adalah sampai pembelajaran memakai model multi atribut ya untuk memahami bagaimana konsumen mengevaluasi dan memilih di antara layanan penawaran layanan yang banyak ya. Okay. Jadi cerita ini mungkin akan bisa membantu kita memahami lebih lanjut tentang perilaku konsumen dalam tahapannya. Nah, mengenali kebutuhan memotivasi konsumen untuk mencari solusi. Pahami kebutuhan mereka dan itu akan memotivasi mereka untuk mencari solusi dan mendapatkan kepuasan yang mereka perlukan. Beberapa alternatif mungkin bisa ada pikiran mereka, tapi dari beberapa pilihan tersebut ya yang akan mengkerucut ya menjadi beberapa aja yang sangat serius dipertimbangkan. Itulah namanya pertimbangan yang penuh keseriusan dikatakan karena sudah mengenali kebutuhan mereka. Sewaktu mereka mencari, konsumen bisa mempelajari atribut-atribut jasanya yang mereka akan pertimbangkan dan juga membentuk harapan-harapan, ekspektasi tentang perusahaan-perusahaan dalam tahapan pertimbangan ya. Sebelum mereka akan mencoba memasukkan atribut tersebut ya. Nah, model atribut ya yang banyak ini artinya adalah banyak perusahaan yang melibatkan pertukaran yang kompleks ya di antara antar atribut ya. Model ini mensimulasi pengambilan keputusan dengan menggabungkan harapan dan kinerja, atribut harapan dan kinerja dari setiap perusahaan dengan pada saat pertimbangan dan juga berapa bobotnya untuk setiap atribut ya. Kalau saya bicarakan seperti ini lebih langsung bisa dimengerti seperti ini atributnya. Misalnya ketika modeling consumer choices dari Susan Monroe ya seorang mahasiswa
memilih dry cleaner, memilih laundry ya untuk pakaiannya dicuci secara kering. Inilah contoh dari multi attribute model. Apa yang dia pikirkan? Dia pikirkan alternatifnya ada 3. Ada current dry cleaner, artinya adalah dry cleaner yang sering dia pakai. Ada campus dry cleaner, ada new dry cleaner, ada yang baru. Dan apa atribut yang dia ingat untuk memilih hal tersebut? Dia akan memilih kualitasnya. Kualitas ini gimana? Mana yang bagus? Ada 9, 10, 10 paling tinggi. Convenience allocations, kemudahan ke lokasi seperti apa? Yang current itu nilainya 10. Harganya gimana? Yang current harganya 8 ya. Angkanya 8 dari 10 ya. Harganya makanya cukup oke, terjangkau. Opening hours-nya, jam bukanya gimana? Kalau yang sekarang ini agak ribet ya, karena jam berapa sudah ke kampus nggak bisa kirim lagi laundry-nya. Tapi kalau kampus selalu bisa ya, cocok waktunya 10 gitu ya. Reliability, bisa dipercaya nggak on time delivery pada pengiriman yang tepat waktu. Kalau yang sekarang ini nggak bisa ya, nggak bisa dipercaya. Kadang-kadang dia bilang belum siap bang, oke. Belum siap dek, yes. Kalau kampus dan juga yang baru itu bisa. Lalu keramah-tamahan staff ya, pegawai orangnya yang sekarang ini enggak, enggak ramah. Yang ramah itu cukup di kampus dan juga yang baru. Lalu rancangan bukti fisik dari toko ya, artinya rancangan desain dari toko. Yang bagus tuh yang baru sudah pasti ya. Yang sekarang jelek banget ya. Total score ditambah-tambah rata-ratanya gimana ya? Lalu dikasih bobotnya, yes, seberapa pentingnya ya kualitasnya, seperti itu ya, sehingga didapatkan angkanya yang paling tinggi itu adalah di kampus, dikarenakan harga, jam buka dan juga kualitasnya ya, dan juga pengirimannya on time. Itu namanya multi attribute model. Baik, learning outcome ketiga, mempelajari mengapa konsumen mempunyai kesulitan dalam mengevaluasi jasa layanan, khususnya dengan yang mengandung banyak pengalaman dan juga atribut-atribut yang mempunyai banyak kredibilitas ya. Jadi kenapa sih orang-orang punya kesulitan ya dalam mengevaluasi layanan ya? Karena mereka cenderung ya mempunyai proporsi yang rendah terhadap pencarian, atribut pencarian, dan punya proporsi yang tinggi pada pengalaman. Jadi customer experience itu sangat penting banget ya. Customer experience dan juga customer credence itu credential, kepercayaan, tingkat kepercayaan ya, sangat penting sekali. Maka itu kalau di bisnis online penilaian bentuk star dan juga orang bilang ya penilaian dari orang lain di Google sangat penting sekali. Customer experience itu ketika bertemu ya. Nah, hal ini bisa membuatnya penuh tantangan bagi konsumen untuk mengevaluasi jasa sebelum penjualan. Petunjuk-petunjuk yang fisik itu bisa menjadi penting banget dan perusahaan ingin menanganinya dengan sangat hati-hati, membentuk ekspektasi konsumen dan juga persepsi dari pengalaman dan juga atribut-atribut yang bisa membawa rasa percaya tersebut, credence. Nah, yang keempat, kita perlu mengenali resiko yang dirasakan oleh konsumen ketika membeli layanan tersebut dan juga strategi perusahaan yang bisa dipakai untuk mengurangi persepsi resiko konsumen tersebut. Nah, perceived risk atau resiko yang dirasakan pelanggan seiring dengan banyaknya layanan ataupun jasa ya, itu sulit dievaluasi, maka konsumen merasakan resiko yang cukup tinggi ketika mereka membeli sebuah layanan atau jasa. Perusahaan yang berhasil itu biasanya berhasil ya melakukan strategi pengurangan resiko untuk konsumen, seperti mereka menawarkan percobaan gratis ya, dan juga garansi jasa, misalnya untuk memastikan konsumen menurunkan resiko yang dirasakan konsumen. Contohnya, Anda pakai aja dulu 30 hari. Kalau tidak puas, uang Anda kembalikan barangnya atau jasanya. Ya, service garansi ini juga sama. Saat Anda garansi Anda puas, kalau tidak uang kembali. Ya. Perusahaan apa yang melakukan hal ini? Oke. Lanjut.
Memahami bagaimana konsumen membentuk harapan pelanggan, ya, harapan layanan dan juga komponen-komponen dari harapan tersebut. Jadi namanya service expectation, harapan layanan, mereka dibentuk oleh pencarian informasi dan juga evaluasi dari atributnya jasa. Atribut tadi sudah tahu ya, pada saat penilaian sebuah jasa itu atributnya kan ada ya. Komponen harapannya termasuk dalamnya adalah keinginan yang kuat, ya, desire, adequate, kapasitas dari perusahaan, dan juga predicted service levels, dan juga tingkat layanan yang diprediksi oleh konsumen. Nah, antara yang diinginkan dan juga tingkat layanan yang cukup aja, itu adalah zona toleransi, yang mana konsumen akan mau ya menerima variasi dari tingkat layanan tersebut. Lalu keputusan pembelian, purchase decision, ini adalah hasil akhir dari tahapan sebelum pembelian, pra pembelian, yaitu keputusan pembelian. Ini berdasarkan dari harapan kemungkinan kinerja dari jasa, berdasarkan atribut-atribut pentingnya dan juga resiko-resiko yang dihadapi. Ya, jadi sebelum kita memilih sesuatu kan harus ada dipikirkan resikonya apa ya. Oke. Kebanyakan perusahaan termasuk dalamnya pertukaran yang kompleks di antara atribut yang banyak, termasuk harga sudah pasti ya. Nah, moment of truth itu dalam tahapan perjumpaan dengan layanan atau persentuhan dengan layanan, konsumen sudah mulai ya, mengalami dan juga memakai jasa tersebut ya. Jasa. Bayangkan Anda sudah pergi ke salon ya, menata rambut Anda sudah pada tahapan service encounter stage ya. Beberapa konsep dan juga model-model membantu kita memahami ya perilaku konsumen pada tahapan ini. Salah satu perumpamannya adalah moment of truth ya, saat penting ya, di mana konsumen itu langsung bersentuhan langsung ya dengan jasa dan layanan, sehingga membuat konsumen tersebut membina hubungan dengan perusahaan atau memutuskan hubungan dengan perusahaan. Itu namanya moment of truth-nya. Oke, mau lanjut atau mau berhenti layanan tersebut. Itulah moment of truth-nya. Alright? Penting banget ya bagi jasa. Lalu bagaimana pengalaman konsumen dan juga evaluasi ya jasa-jasa yang low contact dan high contact. Ada perbedaan antara jasa-jasa yang low contact ada yang high contact. High contact itu lebih menantang karena banyak titik-titik sentuh ya dengan pelanggan dan banyak moment of truth yang harus dikelola ya. Di sisi lainnya, jasa yang memang low contact memang kebanyakan melalui full peralatan misalnya ATM atau call center ya, jarang langsung dihadapi langsung. Lalu kita juga perlu mulai mengenal yang namanya model surfaction ya. Surfaction ini terdiri dari dua, yaitu pertama technical core dan juga kedua service delivery system. Technical core sendiri adalah di belakang panggung ya, dan apa yang tidak dilihat oleh konsumen. Bayangkan Anda membuka restoran atau hotel, apa yang tidak dilihat bagian kebersihan ya, ya ketika saat membersihkan, saat membuat produk layanan dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi di belakang panggung ini bisa mempengaruhi kualitas dari aktivitas di depan panggung. Maka itu aktivitas di belakang panggung memang wajib dikoordinasikan dengan aktivitas di depan panggung. Di sisi lain, the model surfaction ini, yang kedua adalah sistem pengantaran jasa, sistem hantaran jasa atau sistem pemberian jasa. Inilah tahapan di depan ya, front stage, dan juga apa yang dilihat oleh konsumen. Hal ini, sistem ini melingkupi seluruh interaksi yang membawa dan juga menciptakan namanya customer experience, buat namanya pengalaman akan jasa. Dalam high contact service, hal ini termasuk interaksi konsumen dengan lingkungan layanan, ya, bukan hanya lingkungan layanan, tapi juga karyawannya dan juga konsumen lainnya, ya.
Setiap jenis interaksi itu bisa menciptakan nilai tambah atau menghilangkan nilai tambah. Perusahaan perlu mengorkestra, mengatur, mengelola seluruh interaksi ini, sehingga seluruh titik-titik itu menjadi sebuah pengalaman jasa yang memang sangat memuaskan. Oke, jadi surfaction model namanya. Yang kesembilan, kita perlu mendapatkan pengetahuan ya dari melihat service encounter ya sebagai sebuah bentuk dari sebuah teater ya, teater drama. Jadi apa yang terjadi pada layanan itu adalah diibaratkan oleh seolah-olah pada panggung sandiwara. Teater bisa dipakai sebagai perumpamaan dari pengantaran jasa atau layanan. Dan perusahaan bisa melihat mereka sebagai sebuah permainan drama, ya, sebuah kinerja atau performance ya, sebuah tayangan dengan peralatan dan juga para aktornya, mengelola mereka dengan tepat. Ya. Alatnya adalah fasilitas jasa dan juga tools equipment ya untuk jasa. Sedangkan aktornya, pemainnya adalah para karyawan dan juga para pelanggan. Kenali peran mereka, apa aja skripnya, apa panduannya, dan juga kendalinya, teori kendali ya yang bisa dirasakan, sehingga bisa membawa ke pemahaman yang lebih baik terhadap service encounter ini ya, apa yang terjadi dalam jasa ini. Jadi setiap dari aktor itu perlu memahami perannya dan juga apa yang perlu mereka bicarakan supaya mereka melakukan bagian dari jasa dengan baik. Misalnya Anda membawa hotel ataupun toko dan sebagainya, jasa apapun ya. Lalu Anda perlu melatih mereka supaya ada skrip mereka. Ketika mereka konsumen datang, Anda harus bicara apa. Ketika konsumen komplain, Anda harus bicara apa dan sebagainya. Skripnya harus ada. Ya, perusahaan bisa memakai teori role and script supaya dalam perancangan melatih mereka mengkomunikasikan dan juga mengelola. Nah, baik itu adalah perilaku konsumen maupun perilaku karyawan. Nah, konsumen perlu sekali punya sebuah kebutuhan ya. Mereka merasa mereka dalam kendali, mereka mengendalikan semua hal. Jadi ada 3 jenis kendali yang bisa dirancang ya dalam service encounter. Pertama adalah behavior control, kendali akan perilaku. Konsumen bisa mengubah layanan yang mereka pilih ya. Contoh, jika Anda lebih puas terhadap tukang pangkas A, maka Anda boleh bilang saya lebih suka itu ya. Namanya perilaku. Ya, perilaku. Lalu decisional control, mereka bisa memilih ya antara pilihan-pilihan yang sudah pasti. Cognitive control, mereka memahami apa dan mengapa sesuatu terjadi. Mereka juga tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan juga ini semua hal ini namanya adalah predictive control. Dalam jasa itu penting banget ya, semua hal ini diketahui. Nah, namun dalam prosesnya teori ini, script dan roles ini memang cukup ketat ya didefinisikan. Misalnya di restoran rantai makanan fast food ya, ataupun juga dalam banking ya consumer. Jadi scope atau ruang lingkup dari kendali perilaku ya itu terbatas ya. Mereka nggak bisa memilih apapun juga karena harus ikut antrian misalnya ya. Lalu di sini perusahaan bisa memfokuskan pada memberikan konsumen lebih banyak pada kendali lainnya, misalnya kendali decisional, kendali kognisi ada pengetahuan ataupun kendali prediktif ya. Ini bisa dilakukan lebih banyak dalam pasca layanan. Setelah layanan selesai dilakukan, konsumen akan mengevaluasi kinerja jasa dan juga membandingkannya dengan harapan mereka. Jadi model kepuasan antara harapan, ekspektasi dan juga disconfirmation dan juga apa yang diskonfirmasi ya, itu memegang bahwasanya penilaian akan kepuasan dibentuk berdasarkan perbedaan antara harapan dan juga persepsi hasil kinerja yang dirasakan dari layanan. Kepuasan itu berkisaran antara sangat teramat puas sampai ke kepuasan teramat dalam ya. Nah, selagi kinerja yang dirasakan itu ada di titik toleransi,
maka level layanan itu dianggap cukup ataupun di atas rata-rata. Konsumen akan cukup puas, istilah katakan. Saat kinerja atau persepsi layanan, pendekatan persepsi layanan itu lebih daripada tingkat diinginkan, maka konsumen merasa teramat puas. Konsumen akan menjadi senang pada tingkat kinerja yang sangat tinggi. Kinerja dari layanan tersendiri yang di bawah level rata-rata akan menghasilkan yang namanya kurang puasan pelanggan. Nah, customer delight, kegembiraan konsumen, itu terjadi hanya pada saat positive disconfirmation. Ada konfirmasi positif yang dipasangkan dengan rasa pleasure dan surprise, terkejut dan senang. Itu customer delight akan keluar. Nah, ini yang paling penting ya, yang terakhir, memahami kualitas layanan, dimensi cara pengukurannya dan juga bagaimana kualitas dihubungkan dengan kualitas layanan. Ingat bahwa kualitas layanan yang luar biasa bagus, artinya sebuah perusahaan secara konsisten memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Ya, berbeda dengan kepuasan pelanggan yang biasanya transaksional dan menunjukkan bahwa pengalaman layanan yang sekali saja. Kualitas layanan itu adalah kumpulan dari sikap dan juga kepercayaan konsumen tentang kinerja secara umum dari sebuah perusahaan, sebuah brand. Konsumen memakai 5 dimensi yang luas untuk mengevaluasi kualitas layanan. Yang pertama, bukti fisik, tangible. Yang kedua, reliability ya, bisa kehandalan, bisa diandalkan. Yang ketiga, responsiveness, daya tanggap ataupun bisakah secepat apa gitu ya. Yang keempat, jaminan, assurance, jaminan. Kelima, empati, sanggup merasakan apa yang dirasakan oleh konsumen. 5 hal tersebut ya, yang luas. Dalam situasi di mana kepuasan konsumen dan juga kualitas layanan itu menurun, misalnya konsumen mulai berkata, saya rasa perusahaannya memang dulunya bagus, tapi transaksi terakhir itu kurang bagus, katanya. Nah, inilah kualitas layanan ya menjadi lebih stabil, ada kepercayaan lebih stabil yang dipakai oleh konsumen untuk membentuk harapan kinerja dari pembelian berikutnya. Jadi apa yang dirasakan kali ini akan jadi base ataupun dasar untuk lain kali, pembelian lain kali. Namun evaluasi yang kurang puas kedua dan ketiga kalinya akan mengurangi persepsi kualitas layanan secara keseluruhan dari perusahaan secara dramatis dan juga menghancurkan atau membahayakan ya kunjungan yang berikutnya. Ya, jadi jangan sampai mereka tidak puas 2-3 kali, puas tidak sekali boleh. Serve call atau service quality, kualitas layanan itu adalah skala yang terdiri dari 22 item ya, yang dirancang untuk mengukur 5 dimensi dari kualitas layanan ya, sering dipakai dalam penelitian baik PKM maupun skripsi, baik S1, S2 maupun S3. Di S3 pakai SEQUAL. Skalanya sering sekali diadaptasi untuk konteks spesifik dari jasa tertentu ya, termasuk internet shopping dan juga online services. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa dengan saya Dr. Hendra. Salam pemasaran jasa.